Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga sehat selalu ya. Kemudian tetap diberi kesehatan. Kita mulai dulu dengan berdoa ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk bab yang mau kita bahas pada pagi hari ini, kita membahas tentang obat-obat sistem pencernaan yang sebelumnya sudah Bu Rati share tentang obat antasida, yaitu salah satunya untuk obat-obatan sistem pencernaan yang pertama. Nah, untuk yang sistem pencernaan kedua, sebentar. Yaitu, nah ini kemarin yang obat-obat antasida ya, jadi antasida doen, simetidin, ranitidin, sukralfat, sama omeprazol ya. Jadi kemarin sudah kita bahas. Nah ini yang bentuk obat yang kedua ya, yaitu digestiva. Harus tahu dulu yang namanya digestiva itu apa, sebelum kalian mengerti ya. Digestiva itu merupakan suatu obat-obatan dalam golongan sistem obat pencernaan. Kenapa? Nah, obat digestiva ini adalah obat yang digunakan untuk membantu proses pencernaan di lambung, ya, terutama di dalam usus, karena mungkin dalam proses ekskresi atau mungkin di dalam proses absorpsinya kurang sempurna, seperti itu. Jadi, dia membantu proses pencernaan di dalam lambung. Nah, digestiva ini juga dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah pengganti cairan empedu, yang kedua adalah enzim pencernaan. Ya, maksudnya apa? Di dalam lambung itu terdapat suatu enzim ya yang membantu proses pencernaan, yaitu biasanya pepsin. Nah, atau biasanya juga ada enzim pankreatis atau yang disebut pankreatin. Kemudian ada asam klorida ya. Di dalam komponen lambung itu punya itu untuk membantu proses pencernaan di dalam tubuh kalian. Nah, ini kemudian di sini disebutkan ya spesialit digestiva ya langsung ya. Jadi spesialit apa atau obat-obatnya itu apa aja di dalam obat-obatan digestiva ini. Nah, ada beberapa komponen spesialit. Yang pertama adalah pankreatin seperti nama jenis enzimnya ya, pankreatin. Kemudian empedu sapi, bukan serta merta empedu sapi yang ada di dalam empedu. Maksudnya di sini ada empedu sapi kemudian tanpa proses atau pengolahan, bukan ya. Di sini empedu sapi ini ada beberapa pengolahan sehingga dia sampai bisa dijadikan suatu obat ya. Jadi enggak serta-merta empedu sapi itu digunakan dalam pengobatan, enggak kayak gitu. Kemudian ada ekstrak lambung, lipase, amilase, dimetil poliksan ya, polisiloksan. Dari kesemuanya ini spesialit ini sebenarnya itu adalah hormon ya, enzim yang diambil ya ini dari produk hewani ya. Nggak mungkin dong kalau kalian itu zat aktifnya itu diambil dari manusianya langsung, enggak ya. Jadi mungkin ada beberapa hormon ya secara hormonal kemudian diambil atau diekstraksi ke dalam suatu bentuk sediaan, tetapi diambilnya itu dari hewani seperti itu, kemudian diekstrak baru nanti dimasukkan ke dalam tubuhnya manusia kayak gitu ya. Kemudian ngomong untuk pengobatan yang ketiga adalah anti diare. Nah, diare ini sudah sering banget kalian rasakan ya, atau mungkin biasanya kalau kalian makan makanan pedas atau mungkin kalau kalian kurang bersih makanannya. Nah, itu ada kontaminan yang namanya Salmonella typhi atau E. coli ya.
jenis bakterinya. Nah, diare sendiri itu adalah gangguan pencernaan di mana seseorang itu buang air besar atau BAB-nya itu dengan konsistensi lemak atau cair ya. Konsistensi itu bentuknya ya. Dengan frekuensinya itu sering. Nah, yang harus digarisbawahi bentuknya dan frekuensi untuk BAB-nya atau waktunya itu lebih sering dibandingkan dengan BAB yang nggak diare ya. Penyebab diare yang sudah dijelaskan tadi, penyebab diare salah satunya itu adalah bakteri. Ya, bakterinya dari mana, Bu? Biasanya itu dari makanan, ya. Makanan maupun minuman yang telah kalian konsumsi, ya. Patogen ini biasanya dia adalah bakteri gram negatif. Kalau bakteri gram negatif biasanya dia merugikan. Ada E. coli, Salmonella typhi ya. Salmonella typhi itu untuk biasanya tipes. Kemudian E. coli, Bu, kemarin sudah dijelaskan sama berarti beberapa itu sudah ada loh Bu E. coli di dalam tubuh. Kenapa nggak menyebabkan diare? Nah, E. coli yang ada di sini sebenarnya E. coli-nya itu dia berlebih ya. E. coli di dalam tubuh kalian itu sudah ada sebenarnya karena untuk proses pembusukan di dalam tubuh. Tetapi kalau E. coli tersebut banyak ya yang kalian konsumsi terlalu banyak di dalam tubuh kalian sehingga akan terjadi yang namanya diare itu ya, sudah tidak bisa lagi. Kemudian ada virus ya, infeksi cacing, keracunan makanan itu bisa jadi kalian efek sampingnya atau side effect-nya adalah keracunan. Kemudian ada gangguan gizi, pengaruh enzim sama pengaruh saraf ya, atau biasanya takut atau mungkin terkejut ya, seperti itu. Kemudian nah, diare yang hebat ya itu disebut diare yang hebat lebih dari 5 kali dalam waktu yang berdekatan akan menimbulkan dehidrasi. Nah, di sini ketika kalian merasakan yang namanya diare kurang lebih selama 3 hari 2 hari aja deh ya. 2 hari aja tuh nggak kuat ya. Karena frekuensi yang kalian BAB terus menerus kemudian akan mengganggu proses istirahat kalian ya, sehingga akan terjadi proses dehidrasi di dalam tubuh. Kalau sudah terjadi dehidrasi seperti itu, maka kalian diwajibkan untuk meminum larutan yang sifatnya dia seperti larutan pengganti larutan dalam tubuh kalian, seperti bukan menyebut merek ya, ini saya contohkan adalah Pocari Sweat ya. Nah, ini akan yang akan menimbulkan dehidrasi itu sehingga kalian diwajibkan untuk meminum suatu larutan itu tadi dan boleh air putih, boleh larutan pengganti tubuh. Efek samping lainnya dari ditimbulkan dehidrasi itu adalah mulut kering, bibir kering, kemudian lemas dan sebagainya. Nah, ini untuk pencegahan pertama yang harus bisa kalian lakukan adalah ini yang sudah nggak tanggung lagi ya, intinya diarenya sudah parah ya. Ini langsung kalian bawa ke dalam unit gawat darurat ya, langsung biasanya penanganan pertama adalah menggunakan larutan NaCl 0,9% ya. Jadi kalian diinfus langsung menggunakan larutan ini ya. Kemudian bisa juga dengan larutan Na-laktat ya atau Ringer laktat ya. Pokoknya diinfus dengan menggunakan larutan natrium biasanya ya. Jadi ini sudah pernah saya lakukan ya, bukan sudah pernah saya alami karena diarenya itu lebih dari 3 hari, kemudian sangat mengganggu proses keseharian sehingga langsung saja dibawa ke UGD ya, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa penggolongan obat diare ya, pengobatan obat diare. Yang pertama, ini penggolongannya menurut mekanisme kerjanya. Bagaimana sih Bu kalau menurut mekanisme kerjanya? Yang kedua adalah menekan peristaltik usus ya, atau yang biasanya obatnya adalah loperamid ya, menekan peristaltik usus ini, tapi bukan first choice ya, bukan first choice di dalam pengobatan kalian. Kemudian mengecilkan pori-pori selaput usus atau yang disebut dengan astringen. Ini biasanya obatnya adalah tanin, jenis tanin ya. Biasanya itu kalau kalian melihat tanin itu adalah obat-obatan yang seperti obat herbal seperti daun jambu biji itu bisa digunakan untuk proses penyembuhan
ini yang diare. Kemudian menyerap absorpsi ya, menyerap absorpsi toksin yang dihasilkan bakteri atau racun penyebab diare lain. Biasanya ini adalah karboabsorben ya, kaolin. Kemudian bisa dengan menggunakan antalgid ya, berbeda-beda. Nah, ini biasanya untuk yang diarenya yang nggak khusus atau secara umum biasanya boleh kok menggunakan first choice ini ya. Ini tuh penyebab diarenya tuh biasanya uh, bakteri ya. Ini adalah biasanya yang biasanya digunakan untuk first choice-nya obat diare itu ini ya, yang saya lingkari itu. Kemudian yang keempat adalah melindungi luka pada selaput lendir atau lendir usus yang disebut biasanya obat yang digunakan adalah mucilago. Nah, mekanisme-mekanisme ini artinya ya, dengan penggunaan obat diare itu mempunyai mekanisme yang berbeda untuk pengobatannya ya. Tetapi jika obat tersebut tidak spesifik ya, boleh menggunakan first choice yang pertama yang saya lingkar ini. Boleh biasanya pakai Atalpulgid itu ya, kaolin. Ini obat-obatan ini sudah banyak ditemukan di apotek ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, diare ini biasanya ini kombinasi kayaknya, bukan ya? Ini terapi kausal dengan memusnahkan bakteri penyebab penyakit golongan ini golongan ya, golongan obat yang biasanya digunakan di dalam pengobatan diare ya. Ini golongan kemoterapi kausal memusnahkan penyebab golongan. Dengan golongannya biasanya ada sulfonamid ya, biasanya dikasih antibiotik ya, ini penunjang lainnya. Kemudian ada obat spasmolitik zat yang dapat melemahkan tonus otot perut pada diare ya. Biasanya disebut ada atropin sulfat ya, golongan atropin sulfat. Kemudian ditambahkan oralit. Nah, ini obat pertama yang harus kalian punya, wajib kalian punya di rumah untuk melakukan medikasi itu adalah oralit ya. Oralit setelah itu kamu lakukan dengan penggunaan obat atalpulgid ya, yang obat yang nggak spesifik tadi. Atalpulgid untuk menyerap kemungkinan ada bakteri di dalam situ, langsung minum dua kali dua tablet ya, 2 tablet langsung setelah kalian BAB seperti itu. Nah, ini sudah banyak sekali obat-obatannya. Yang ini dicontohkan adalah ada loperamid, hidroklorid, kemudian ada kaolin, ada karboabsorben sama atalgid. Nah, ini ya dicontohkan. Ini banyak sudah beredar obat-obatnya ini ya. Wajib kalian tahu obat-obat anti diabetes. Nah, sekarang masuk ke obat pencernaan, sistem pencernaan yang ketiga ya, yaitu dulkolak. Pencahar maksud saya ya. Pencahar. Nah, pencahar ini apa sih? Pencahar atau laksatif biasanya disebut laksatif adalah obat yang mempercepat gerakan peristaltik usus ya. Ini yang susah BAB ya. Ini yang susah BAB diharapkan bisa meminum obat ini gitu ya. Maksudnya karena tadi absorpsi di dalam tubuh kalian itu kurang sempurna, kemudian kurang minum air putih dan sebagainya, makanya peristaltik di dalam usus kalian itu tidak lancar ya, atau tidak berjalan secara semestinya. Jadi obat pencahar atau laksatif ini yang fungsinya untuk mempercepat gerakan peristaltik di dalam usus sehingga mempermudah atau memperlancar BAP. Ya, digunakan untuk keadaan sembelit atau konstipasi karena mempengaruhi side effect. Dia punya side effect atau efek samping ya. Kemudian kurangnya minum, pengeluaran parasit, pembersihan saluran cerna, ini fungsi-fungsi untuk obat pencahar ya. Dia difungsikan untuk pengeluaran di dalam tubuh parasit, kemudian adanya parasit di dalam tubuh, kemudian pembersihan saluran cerna. Note ya, catatan, anak-anak tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut kecuali diresepkan dengan dokter. Nah, obat ini sangat tidak disarankan untuk anak-anak ya. Kemudian, nah, yang selanjutnya ya, ini zat perangsang dinding usus. Untuk merangsang dinding usus untuk mekanismenya ya, biasanya dia memiliki merangsang dinding sel usus ya dengan
contoh obatnya itu ada oleum ricini dan kalomsel ya. Untuk zat peningkat volume tinja, obat yang bekerja dengan menahan cairan usus secara osmotik, contohnya biksulfat dan natrium sulfat. Kemudian ada yang mekanisme zat pelicin mempermudah defekasi atau buang air besar, atau ini biasanya itu melunakkan ya. Kemudian ini contoh-contohnya obat yang sifat ini ya, berapa miligramnya dia. Di sini sudah dijelaskan. Ada bisokadil ya, isinya tablet dalam bentuk 5 gram, ada suppositoria ya, langsung dimasukkan ke dalam dubur ya, ini juga 5 miligram dan 10 miligram. Ada dantron ya, digunakan untuk konstipasi pada pasien gagal jantung ya, ini susah banget untuk BAB karena mungkin ada side effect-nya di dalam obat pasien gagal ginjal. Kemudian biasanya ada tablet 150 mg. Kemudian magnesium sulfat atau yang disebut dengan garam Inggris. Biasanya dia untuk dosis pemeliharaannya ini 30 gram dan 100 gram seperti itu ya. Ini nanti dulu akan kita bahas untuk yang antispasmodik untuk minggu depan ya. Silahkan nanti kalian absen melalui Facebook ya, komen ya. Saya letakkan di situ untuk absensi link ya. Tokennya saya akan menyebutkan di sini. Jadi untuk anak yang tidak tidak melihat PPT-nya Bu Ratih, maka dia mungkin nggak akan bisa absen ya. Linknya saya share di Facebook, tokennya saya share di sini ya. Tokennya ya, silakan nanti klik ya tokennya dengan token PQRS 123 ya. Saya ulangi, tokennya PQRS kecil semuanya, 1, 2, 3 tanpa spasi. Oke, terima kasih. Kemudian tugas saya akan share di Google Classroom. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.